Jadi gini, di saat kita bermain baby, kunci bermain baby supaya bisa main sampai dewasa itu ada trik tersendiri. Jadi saat kita mainkan baby, baby biasa main ke lapangan itu 2,5 atau 3 bulan. Oke, ronde ketiga. Mudah-mudahan lo jangan bosen ya. Kenapa gua bikin konten seperti ini? Karena gua pulang ke Bogor aja susah, gua nggak begitu tiap hari pulang ke Bogor. Kadang sebulan sekali ketemu sama Abah TBAD. Jadi ya kita borong aja lah. Kadang-kadang juga kalau kesini gua yang nggak ada kan. Iya. Biasa. Sekarang sibuknya udah beda sekarang. Kembali ke laptop nih, Bah. Ya, siap. Nah, yang saya lihat kan, bukan saya lihat sih, emang saya kadang tahu juga gitu. Kebanyakan tuh orang susah banget Pak loncat dari baby ke dewasa sampai jalan di lapang. Dan alhasil di sini itu ada aja yang nyempil gitu Pak, yang sampai jalan di lapang gitu. Itu apa ada masukannya dari Abah gitu? Oke. Jadi gini, memang sekarang ini kan banyak para pemain baby ya, para pemain baby. Tapi setelah mereka burungnya beranjak dewasa, burung mereka nggak bisa jalan lagi di lapangan. Betul begitu kan pertanyaannya? Jadi gini, kalau di amunisi Edan BC ini, mungkin Kupe sendiri tahulah dari mulai Lexus, Queen, Sasuke, Naruto, Oshin, dan banyak yang lain, masih banyak sekali nih. Mereka dari baby di tangga juara dan dewasa pun mereka tetap di tangga juara. Sebenarnya ini kembali ke kitanya. Yang saya perhatikan dari rekan-rekan, mohon maaf nih, bukan menggurui, dari rekan-rekan pemain LB Mania ini, mereka terlalu ambisius. Mereka terlalu ambisius saat bermain di baby. Itu yang membuat baby mereka tidak bisa jalan di lapangan. Ambisiusnya begini, di saat mereka main babynya on, mereka hajar terus sampai kadaluarsa dan bahkan sampai jadi baby siluman. Nah ini, itu kesalahan fatal kalau menurut saya. Untuk perawatan di Edan BC ini, untuk baby-baby saya, mungkin Kupe sering Bas ya bawa baby ini ya, tapi Abah larang kan, jangan, itu udah waktunya istirahat, walaupun belum cukup umur untuk istirahat. Jadi gini, di saat kita bermain baby, kunci bermain baby supaya bisa main sampai dewasa itu ada trik tersendiri. Jadi saat kita mainkan baby biasanya main ke lapangan itu 2,5 atau 3 bulan umurnya. Begitu kita main di baby kita terasa bagus, kemudian durasinya juga oke. Kalau buat saya itu baby itu sekalian hiburan aja, karena saya lebih fokus ke dewasa. Jadi begitu dia main baby, dia stabil di baby, di saat dia memasuki usia puber, seperti manusia kan ada usia puber, di situ ada pancaroba, dia perubahan siklus biologis dari burung itu sendiri. Nah, di saat itu kita harus stop. Jadi jangan sampai burung itu nunggu birahi dulu baru kita stop main di lapangan. Itu yang salah. Rata-rata rekan-rekan kita ini kalau burungnya belum ngapal main aja terus, kalau burungnya belum gestang main aja terus, itu yang salah. Jadi di saat burung ini akan memasuki masa puber, itu kita stop bermain. Kita stop, kita simpan. Itu kita simpan, kita persiapkan untuk mereka dewasa. Kita biarkan mereka simpan, walaupun terus keluar durasi dan kelihatannya top perform banget pengen main, simpan aja. Kita mainkan baby yang lain, simpan sampai dia ganti bulu. Setelah dia ganti bulu, artinya dia sudah dewasa, sudah puber. Nah setelah itu mulai kita ajak kembali main ke lapangan. Main ke lapangan, insya Allah burung akan jalan. Karena mental dia sudah teruji di saat baby. Begitu dia diistirahatkan, dia akan
mental tarungnya itu akan kumpul kembali, tidak mencapai titik kejenuhan. Tapi di saat metabolisme pubernya datang terus dia masih di gantangan, maka dia akan jenuh. Sama seperti manusia, dia mempunyai titik jenuh juga. Begitu jenuh karena kita paksa, akhirnya dia drop, hilang mental. Akhirnya begitu dewasa nggak mau ngekek di lapangan, hanya manggil-manggil aja. Tapi kalau kita memang simpan sampai dia berganti bulu, sampai dia memang kelihatan sudah cukup umur 7 bulan lah atau 8. Kalau saya biasanya mainkan ke dewasa itu umur 8 bulan up. Saya mainkan ke dewasa umur 8 bulan, insya Allah sampai tua itu burung akan tetap top. Itu kunci agar bisa main ke dewasa. Jadi untuk rekan-rekan saya sarankan berhentilah untuk bermain baby di saat baby itu akan memasuki masa puber. Jadi masa puber itu kisaran 5 bulan lah. Mau 5 bulan. Biasanya saya berhenti itu di 4 bulan setengah atau ya dekat-dekat 5 bulan kita stop. Itu kunci untuk mencapai sukses agar burung bisa main sampai dewasa. Terus kalau rawatan harian kita tetap fokus ke rawatan hariannya, Bah. Rawatan hariannya gimana tuh dia selama di rumah? Untuk baby begini. Pas baby naik ke dewasa kan? Ya, untuk baby mungkin rekan-rekan sudah tahu cara biasa, seperti biasa. Nah, untuk masa istirahat dia mencapai dewasa, untuk mengembalikan metabolisme dia, untuk mengembalikan sistem biologis dia, saya sarankan ke rekan-rekan, karena yang saya perhatikan di sini kan rekan-rekan ini udah mainnya obat ya sekarang ini. Jadi begitu dia masuk karantina untuk pencapaian dewasa, perawatan harian sama, cuman yang kita perhatikan itu di pakan. Saya sarankan ke rekan-rekan untuk menyetop pakan yang memang memacu birahi dia. Kembalikan dia ke pakan normal atau millet putih, tapi sesekali kita boleh mencampurnya dengan pakan-pakan yang ada di pasaran yang biasa rekan-rekan pakai. Kalau di saya sih biasanya ke pakan edan, cuman itu juga tidak tiap hari. Saya berikan 3 hari sekali aja, dia mencicipi aja supaya dia tetap fit, tetap perform, tapi jangan pengen isi ngegantang, biarkan aja dia istirahat. Nah, di situ kita stop EF seperti kangkung. Jangan pernah sekali-kali di masa karantina diberikan kangkung. Kasih F gitu ya, jangan ya? Jangan. Kasih jagung boleh, itu pun hanya seminggu sekali 1/4. Jadi dipotong, habis dipotong dibagi 4. Seminggu sekali berikan itu. Itu hanya untuk asupan gizi aja. Mandinya untuk masa puber itu mandi biasakan 2 kali, pagi sore. Pagi sore kita mandikan, tapi tetap di kandang dia dikasih cepuk lagi. Biar mandi sendiri. Jadi kalau nggak ada cepuk ya kasih aja tempat minum yang besar. Jadi di saat dia pengen mandi, dia akan mandi sendiri. Karena di masa puber itu dia rontok bulu, badan dia panas. Itu. Jadi biarkan aja dia mandi semau dia, tapi tetap pagi dan sore kita kontrol dengan memandikan. Dan itunya satu lagi nih, kalau misalkan udah mandi rutin, jemur rutin, kita bisa nyetingnya beda lagi apa enggak sih pas waktu dia baby? Apa kita nyari settingan lagi gitu, Pak? Biasanya kalau sudah di baby ketemu settingannya, itu ke dewasa nggak pernah robah settingan. Mungkin kan Naruto dari baby, Kupai pegang nggak pernah robah settingan kan? Iya. Naruto, Oshin, itu nggak pernah robah settingan. Itu dari baby memang settingannya begitu. Jadi untuk settingan itu begini. Kalau settingan itu udah ketemu, settingan itu nggak akan pernah berubah. Gitu kan? Jadi kembali setelah dewasa. Cuma kalau main dewasa itu jangan selalu main kangkung, karena burung akan cepat over birahi. Kalau memang burung itu biasa dari baby, kalau mau tampil itu harus diberi kangkung, berilah secukupnya, jangan sampai 1 batang, cukup mungkin sekitar 5 cm itu diberikan saat main di dewasa, itu udah cukup. Karena kenapa? Baby kita bisa ngasih kangkung 1 batang, di dewasa kok jadi 5 cm. Ya. Itu akan jadi pertanyaan yang memang jadi polemik. Biasa main di baby kasih kangkung 1, main ke dewasa kasih kangkung 1 juga. Jadi kita harus tahu, di saat baby mereka belum punya birahi.
Ya. Untuk memacu birahi dan adrenalinnya dia, kita kasih kangkung. Tapi setelah dewasa, dia kan sudah birahi. Kalau kita kasih lagi pemacu birahi, yang ada over, maka burung itu tidak jalan. Tapi kalau kita kasih kangkung ala kadarnya, hanya 5 cm, itu akan membuat birahi dia stabil. Tapi kalau di rumah jangan pernah dibiasakan dikasih kangkung untuk dewasa, kecuali Anda mau ternak. Kalau ternak mah sebodoh amat ya. Kalau ternak mah tiap hari kasih kangkung sama ketoge tuh. Biar dia cepet produksi gitu ya. Nah, Ya mungkin informasi dari Edan BC, pengalaman lah, lebih jelasnya pengalaman dari Edan BC, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi lo semua. Sorry nih gua bikin konten seperti ini dan gua harus jelasin lagi, gua ke Bogor itu emang jarang gitu. Kalau misalkan ada perlu sama keluarga gua baru pulang ke Bogor. Dan sekalinya gua pulang ke Bogor nih, kadang-kadang nih, ini yang punya rumah kagak ada nih yang depan kamera nih, gua kagak tahu kemana nih. Kemana nih, Bah? jadi gini, apalagi semenjak lockdown gini ya, kan mungkin Kupe dulu taunya saya itu adalah hobi mencetak. Iya. Ya, hobi mencetak burung. Maaf, bukan sombong. Saya di sini jarang sekali beli burung jadi, lebih senang nyetak burung gitu. Jadi sekarang ini saya sibuk ngevlog juga, pengen jadi YouTuber ceritanya. Kembali ke hobi masa muda. Oh, berarti punya channel, buat channel lu sekalian promosiin dah, nama channelnya apaan? Nah, saya punya channel, mungkin channel saya sedikit nyeleneh. Channel saya berburu. Jadi channel saya berburu. Nama channelnya TBAD Hunting. Tapi sorry bro, kita nggak berburu burung kicau. Ya, hanya berburu hama. Kayak babi, kayak seperti itu biawak atau hama burung tekukur itu. Jadi mohon maaf, saya pencinta burung, tapi saya juga hobi menembak. Tapi yang kita tembak bukan burung kicau. Malah saya kadang di alam itu menikmati, kadang-kadang ada namanya itu kores atau jenggot, burung anis di alam. Tapi nggak saya tembak atau nggak saya tangkap. Malah itu jadi penikmat kita di hutan. Ya, begitulah semangatnya Bapak TBAD. Nggak ngelihat umur atau apalah, yang penting kita selama kita masih bisa, kita harus berjuang untuk kesuksesan, Bah ya. Iya betul. Karena kunci sukses itu adalah perjuangan. Iya, perjuangan dan Dan doa. itu kata Bang Roma. Iya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Oke, mungkin sekian aja ya liputan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi lo semua. Salam dari Edan BC.